Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini, kami ingin mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja Puskesmas. Anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari Saya Herunisa Guniarti. Saya Raisa Salasabila. saya Anissa Fazausna, Saya Widya Ardelia Putri. Saya Ananda Maura. Dan saya Kiza Angelin. Pengukuran kinerja merupakan proses pengumpulan, analisis, dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem, atau komponen. Next. Ruang lingkup. Ruang lingkup kinerja Puskesmas meliputi penilaian pencapaian hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan, manajemen Puskesmas, dan mutu pelayanan. Ruang lingkup penilaian kinerja Puskesmas berdasarkan pada upaya Puskesmas dalam menyelenggarakan. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Kedua, pelaksanaan manajemen Puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan. Yang ketiga, mutu pelayanan yang diberikan Puskesmas. Selanjutnya ada pelayanan gawat darurat. Indikatornya dengan kriteria input, yaitu pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku 100%. Ketersediaan tim penanggulangan bencana. Dengan kriteria proses, indikatornya jam buka pelayanan gawat darurat dan waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat. Dengan kriteria output, indikatornya ketepatan pelaksanaan trias. Dengan kriteria outcome, indikatornya kepuasan pasien. Dengan kriteria benefit, indikatornya penanganan awal yang lebih cepat dan aksesibilitas lebih dekat daripada rumah sakit. Dengan kriteria impact, indikatornya ada penyelamatan nyawa pasien lebih cepat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan rawat jalan. Dengan kriteria input, indikatornya ada ketersediaan dokter sesuai standar Permenkes nomor 75 tahun 2014. Dengan kriteria proses, indikatornya ada jam buka pelayanan dengan ketentuan dan waktu tunggu rawat jalan. Dengan kriteria output, indikatornya ada persiapan obat sesuai formularium dan pencatatan dan pelaporan TB di Puskesmas. Dengan kriteria outcome, indikatornya ada kepuasan pasien. Dengan kriteria benefit, indikatornya ada kemudahan mengakses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas perawatan. Dengan kriteria impact, indikatornya ada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan. Selanjutnya ada pelayanan lab. Untuk kriteria input, indikatornya itu penanggung jawab laboratorium sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014 dan fasilitas dan peralatan laboratorium sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014. Untuk kriteria proses, indikatornya itu waktu tunggu hasil pelayanan lab, tidak adanya kejadian tertukar spesimen pemeriksaan, serta kemampuan mikroskopis TB paru. Untuk kriteria output, yaitu tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium, serta kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal. Untuk kriteria output, yaitu kepuasan pelanggan. Untuk kriteria benefit, yaitu diagnosis penyakit yang akurat, serta penanganan penyakit yang lebih baik. Untuk kriteria impact, indikatornya itu peningkatan kepercayaan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan kualitas layanan. Next. Selanjutnya ada pelayanan farmasi. Untuk kriteria input, indikatornya yaitu pemberian pelayanan farmasi, kemudian fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi, serta ketersediaan formalium. Untuk kriteria proses, indikatornya yaitu waktu tunggu pelayanan obat jadi, serta waktu tunggu pelayanan obat racikan. Untuk kriteria output, indikatornya itu tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat. Untuk kriteria outcome, yaitu kepuasan pelanggan. Untuk kriteria benefit, yaitu pemberian obat yang sesuai. Dan untuk kriteria impact, yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan. Next. Selanjutnya yaitu pelayanan gizi. Untuk kriteria input, indikatornya yaitu pemberian pelayanan gizi, serta ketersediaan pelayanan konsultasi gizi. Untuk kriteria proses, yaitu ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien, dan adanya kejadian kesalahan pemberian diet. Untuk kriteria output, yaitu sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien. Untuk outcome-nya yaitu kepuasan pelanggan. Untuk benefitnya itu kesehatan gizi masyarakat terpenuhi, serta untuk impact-nya yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat kepada puskesmas.
Selanjutnya itu ada pelayanan pasien keluarga miskin. Kriteria yang pertama ada input, yaitu ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin. Selanjutnya ada proses, yaitu waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin dan tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin. Selanjutnya ada output, yaitu pasien keluarga miskin yang ditangani. Outcome, yaitu kepuasan pelanggan. Benefit, yaitu keluarga yang tidak mampu dapat berobat ke puskesmas tanpa rasa khawatir akan biaya. Dan yang terakhir ada impact, yaitu masyarakat percaya bahwa puskesmas dapat menangani masyarakat dalam berbagai kalangan. Next. Selanjutnya ada pelayanan rekam medik. Kriteria yang pertama yaitu ada input, yakni pemberi pelayanan rekam medis. Selanjutnya ada proses, yakni waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan dan waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap. Selanjutnya ada output, yaitu kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan dan kelengkapan inform consent setelah mendapat informasi yang jelas. Selanjutnya ada outcome, yaitu kepuasan pelanggan. Benefit, yaitu pengisian rekam medik lebih cepat dan tertata sehingga pasien tidak perlu menunggu lama. Dan impact, yaitu kepuasan terhadap kinerja puskesmas meningkat. Next. Selanjutnya ada administrasi dan manajemen. Kriteria yang pertama yaitu ada input, yakni adanya peraturan internal puskesmas, adanya peraturan karyawan puskesmas, dan adanya perencanaan pengembangan SDM. Selanjutnya ada proses, yakni pelaksanaan rencana pengembangan SDM, ketepatan waktu pengurusan gaji berkala, karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun, dan ketepatan waktu pemberian jasa medis. Selanjutnya ada output, yakni tidak terjadinya kecelakaan ambulans atau mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian. Selanjutnya ada outcome, yakni kepuasan pelanggan. Benefitnya yakni meningkatnya efisiensi operasional dan meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban karyawan. Selanjutnya ada impact, yakni tercipta pelayanan yang lebih baik dari puskesmas untuk masyarakat. Selanjutnya itu ada pemeliharaan fasilitas dan utilitas puskesmas. Yang pertama itu ada kriteria input dengan indikator adanya penanggung jawab fasilitas dan utilitas puskesmas dan ketersediaan bengkel kerja. Lalu ada proses dengan indikator waktu tanggap perusakan alat kurang dari 15 menit, ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan, dan ketepatan waktu kalibrasi alat. Lalu ada output dengan indikator alat pemeriksaan medis dan laboratorium yang digunakan mempunyai bukti kalibrasi yang masih berlaku. Lalu untuk outcome dengan indikator yaitu kepuasan pelanggan, untuk benefit dengan indikator fasilitas dan utilitas di puskesmas terawat dengan baik, dan untuk impact yaitu indikatornya pelanggan maupun pekerja di puskesmas merasa nyaman. Next. Lalu ada pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang pertama itu ada kriteria input dengan indikator adanya anggota tim pencegahan dan pengendalian infeksi yang terlatih, ketersediaan APD di setiap unit pelayanan klinis lebih dari 60, rencana program pencegahan dan pengendalian infeksi di puskesmas. Lalu ada proses dengan indikator pelaksanaan program sesuai rencana, penggunaan APD saat melaksanakan tugas. Lalu ada output dengan indikator kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial atau healthcare associated infection di puskesmas. Lalu untuk outcome dengan indikator kepuasan pelanggan dengan benefit yaitu masyarakat dapat menghindari dan mencegah suatu infeksi. Lalu untuk impact yaitu indikatornya kepercayaan masyarakat pada puskesmas meningkat. Lalu ada kesehatan ibu dan anak. Yang pertama untuk kriteria input dengan indikator ketersediaan tenaga bidan di semua desa dan ketersediaan tenaga bidan di puskesmas. Lalu untuk proses dengan indikator kepatuhan pelayanan ANC sesuai prosedur 5T, pelayanan HIPA sesuai prosedur, dan pelaksanaan imunisasi TT. Untuk output dengan indikator cakupan peserta KB aktif, pertolongan nakes, dan cakupan pelayanan HIPA dan kunjungan balita. Lalu untuk outcome dengan indikator kepuasan sasaran, benefit yaitu dengan indikator kesehatan ibu dan anak dijamin, dan impact yaitu indikator para ibu dan juga anak akan melakukan cek kesehatan di puskesmas karena pelayanan yang baik. Selanjutnya ada pelayanan gizi dengan kriteria input dengan indikator ketersediaan tenaga gizi sesuai PMKN nomor 75 tahun 2014. Kemudian ada proses dengan indikator balita gizi buruk yang mendapat perawatan, pelaksanaan klinis konsultasi gizi sesuai dengan prosedur, dan pelaksanaan posyandu sesuai dengan rencana. Kemudian ada output dengan indikator cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan, cakupan klinik konsultasi gizi, dan pencapaian SKDN. Kemudian ada outcome dengan
dengan kepuasan pelanggan, terus ada benefit dan kesehatan gizi masyarakat terpenuhi, dan impact peningkatan kepercayaan masyarakat kepada puskesmas. Selanjutnya ada promosi kesehatan dengan kriteria input dengan indikator ketersediaan tenaga promosi kesehatan, kemudian proses dengan indikator pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan di luar dan dalam gedung sesuai rencana. Kemudian ada output dengan cakupan PHBS dan cakupan desa siaga aktif. Kemudian ada outcome dengan indikator kepuasan pelanggan. Kemudian ada benefit dengan kegiatan atau program puskesmas lebih dikenal oleh masyarakat. Dan terakhir, impact adalah masyarakat akan lebih sering berobat ke puskesmas jika terjadi sesuatu. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan dengan kriteria input dengan indikator ketersediaan tenaga sanitarian. Kemudian ada proses dengan indikator pelaksanaan kunjungan rumah sesuai rencana, pelaksanaan pemantauan jentik institusi, dan pelaksanaan pembinaan makanan jajanan sekolah. Kemudian ada output dengan indikator cakupan pemeriksaan TTU, cakupan klinik sanitasi, cakupan inspek sanitasi sekolah, cakupan pengawasan home industry, cakupan pengawasan tempat pengolahan makanan, cakupan PAMSIMAS, dan cakupan desa atau kelurahan yang melaksanakan STBM. Kemudian ada outcome dengan indikator kepuasan pelanggan, ada benefit penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik guna mencegah penyakit, dan impact penyebaran penyakit dapat dicegah dini, dan peningkatan kualitas layanan. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.